Ya, ini yang super besar. Siapa yang bilang kalau ikan bawal tidak bisa dipelihara di keramba? Buktinya saja, banyak tuh petani yang sukses dan kaya dengan budidaya ikan bawal di keramba. Bahkan untuk hasil yang didapatkan lebih banyak jika dibandingkan dengan menggunakan kolam terpal, kolam beton, dan juga kolam tanah. Penasaran kan? Sama sih, Mimin juga guys. Yuk langsung saja di pembahasannya. Panduan budidaya ikan bawal di keramba agar sukses. Number 7. Kenapa ikan bawal banyak peminatnya? Ikan bawal ini juga banyak diminati oleh semua kalangan, lantaran banyaknya kandungan yang terdapat di dalamnya. Bahkan tidak hanya itu saja, daging ikan bawal juga memiliki komposisi yang lebih dominan guys. Pantas dong kalau dijual murah. Ikan bawal menjadi salah satu jenis ikan yang bisa dikonsumsi manusia, dengan kandungan yang sangat baik untuk tubuh, sehingga membuat ikan bawal menjadi lebih populer jika dibandingkan dengan jenis ikan lainnya. Banyak sekali warung makan dan juga restoran mahal yang sudah menyajikan menu dalam bentuk hidangan ikan bawal, sehingga membuat produksi ikan bawal menjadi kewalahan menanggapi permintaan konsumen yang semakin hari semakin melejit. Bahkan ikan ini dikenal memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, mulai dari mikronutrien dan juga asam lemak esensial yang sehat untuk tubuh manusia. Ikan bawal memang sudah banyak sekali dikonsumsi dan dibudidayakan oleh masyarakat di Cina, Indonesia, Thailand, Mesir, dan juga Brazil. Number 6. Peluang bisnis terbaru. Dengan memiliki perkembangan yang sangat pesat dan sangat besar, sehingga banyak orang yang memilih ikan bawal untuk dijadikan peluang bisnis baru. Tidak hanya itu saja, ikan bawal ini juga termasuk dalam ikan yang tahan tubuhnya sangatlah kuat, sehingga ikan jenis ini tidak rawan sakit dan juga mati mendadak guys. Aman banget deh untuk kalian yang masih pemula. Number 5. Jenis ikan bawal yang bisa dipelihara. Tidak sembarangan ikan bawal bisa kalian pelihara di rumah ya guys, tapi bagi kalian yang masih pemula, alangkah lebih baiknya memelihara ikan bawal jenis air tawar guys. Emangnya beda? Jelas beda dong. Jika dilihat secara kasat mata, memang tidak ada perbedaan yang mencolok antara ikan bawal air laut dan ikan bawal air tawar. Tapi jika kalian melihatnya secara detail, pasti terlihat jelas guys. Salah satu ikan air tawar yang memiliki banyak penggemar yaitu ikan bawal. Tidak sedikit orang yang mengkonsumsi ikan tersebut, dikarenakan ikan ini memiliki rasa yang lezat dan kandungan nutrisi yang cukup tinggi dibandingkan ikan tawar lainnya. Pada umumnya masih banyak yang belum tahu jika ikan yang satu ini dibedakan menjadi dua jenis yang berbeda, di mana ada ikan bawal air tawar dan air laut. Ada yang sudah tahu belum nih, apa bedanya kira-kira? Pada umumnya ikan bawal air tawar memiliki ciri yang sangat signifikan jika dilihat dari warna abu tua, sehingga sering dilihat atau disebut dengan nama bawal hitam. Sementara ikan bawal air laut warnanya lebih putih dan terang. Oleh karena itu, bawal air laut juga dikenal dengan nama bawal putih. Bentuk tubuh bawal air tawar agak bulat. Letak sirip dadanya tepat berada di bawah insang. Selain itu, sirip punggung bawal air tawar letaknya juga agak ke belakang, serta mempunyai sirip perut dan dubur yang terpisah. Ciri-ciri tersebut berbeda dengan bawal air laut. Bawal air laut justru memiliki bentuk tubuh yang pipih dengan sirip dada yang terletak di belakang tutup insang. Jika masih kesulitannya membedakannya, kamu dapat mengecek melalui warna ujung siripnya itu sendiri. Number 4. Beberapa cara budidaya ikan bawal.
Ada banyak cara yang dilakukan para petani ikan untuk bisa budidaya ikan bawal, karena ikan ini termasuk dalam salah satu ikan yang tidak susah berkembang biak. Sehingga banyak caranya guys, mulai dari budidaya dalam kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan juga drum. Number 3. Budidaya ikan bawal di keramba. Budidaya keramba jaring apung merupakan cara budidaya yang dapat dilakukan di laut, sungai, ataupun danau. Dengan keadaan air yang cukup tinggi, dengan kualitas air yang cukup memadai untuk melakukan budidaya, keramba menjadi pilihan yang bagus untuk melakukan budidaya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Keramba jaring apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa, paralon, atau besi berbentuk persegi yang diberi jaring dan diberi pelampung seperti drum plastik atau styrofoam agar wadah tersebut tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring agar tetap terbuka di permukaan air. Sedang jaring yang tertutup di bagian bawahnya digunakan untuk memelihara ikan selama beberapa bulan. Number 2. Emang bisa budidaya ikan di keramba? Dalam budidaya ikan, kita bisa melakukannya dalam beberapa media. Salah satunya adalah media keramba jaring apung. Budidaya ikan keramba jaring apung bisa dilakukan baik di sungai yang dalam, danau, di atas kolam terpal, hingga laut. Budidaya ikan keramba jaring apung merupakan salah satu cara budidaya pembesaran ikan nila yang efisien dan efektif. Model sistem budidaya ini telah terbukti lebih efisien, baik efisien secara teknis ataupun ekonomis. Dengan luasan media yang sempit, kita bisa melipat gandakan hasil panen ikan tanpa harus menambah biaya yang besar. Pola yang dipakai adalah mengintensifkan pola budidaya ikan tersebut. Memang, akhirnya akan berdampak pada biaya tinggi, namun bisa didapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Jika kita kelola dengan benar, sungai mempunyai potensi yang luar biasa dan dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar. Peluang yang sangat baik ini akan membuat lapangan pekerjaan bagi warga setempat juga. Number 1. Proses penebaran benih ikan bawal. Benih ikan yang harus kalian pilih yaitu ikan yang sehat, berkualitas, dan juga tidak ada cacatnya. Cara memilih ikan yang sehat yaitu dengan melihat gerakan ikan secara kasat mata. Jika gerakannya gesit, maka bisa dipastikan jika itu adalah ikan sehat. Matanya jangan sampai merah, dan juga tidak ada bekas luka sedikit pun di bagian tubuhnya. Benih ikan bawal yang disebar paling tidak berukuran 5-12 cm. Penebaran benih ikan bawal harus dilakukan dengan plastiknya untuk memberikan adaptasi kepada bibit ikan. Setelah 2 jam, bukalah penutup plastik tersebut dan biarkan bibit ikan bawal keluar dengan sendirinya. Kepadatan pemberian benih ikan bawal adalah 100-150 ekor per meter. Ketinggian ideal dalam budidaya ikan bawal adalah 30-40 cm. Yang harus diperhatikan dalam budidaya kolam beton adalah pemberian filter untuk mengalirkan oksigen. Pemberian pakan dalam sehari sedikitnya 3-5% dari berat tubuh dari benih ikan dan kandungan protein minimal 25%.